Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hukum mengqashar sholat, para ulama berselisih di dalam 4 pendapat. Sebagian ulama berpendapat hukum mengqashar adalah fardu ain bagi seorang musafir. Sebagian ulama lagi berpendapat mengqashar dan menyempurnakan itu sama-sama fardu. Seorang musafir itu boleh memilih, sebagaimana kewajiban membayar kafarat. Sebagian ulama berpendapat qashar itu hukumnya sunnah, dan sebagian lagi berpendapat bahwa qashar itu adalah kemurahan, tetapi lebih baik menyempurnakan. Yang berpendapat pertama adalah Imam Abu Hanifah, berikut juga murid-muridnya, dan juga seluruh ulama-ulama Kufah. Sementara itu yang berpendapat kedua adalah sebagian dari pengikut Imam Asy-Syafi'i. Yang berpendapat ketiga adalah Imam Malik, dan yang berpendapat keempat adalah Imam Asy-Syafi'i dan sebagian pengikutnya yang lain. Nah, perbedaan pendapat tersebut itu bersumber dari adanya pertentangan antara dasar yang logis dengan lafadz nas secara eksplisit, serta pertentangan antara dalil fi'li, yaitu tindakan nyata, dengan permasalahan dalil rasio dan sigot nas. Qashar itu dianggap sebagai kemurahan karena seorang musafir merasa sulit dan repot dalam melakukan sholat di tengah perjalanan, sebagaimana yang diberlakukan dalam hal boleh berbuka dan banyak hal lain. Hal itu diperkuat oleh hadis Ya'la bin Umayyah. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar, bukankah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, adalah tentang mengqashar sholat?" Kemudian Umar menjawab, "Aku juga merasa heran seperti kamu, dan apa yang kamu tanyakan ini sudah pernah aku tanyakan kepada Rasulullah." Dan Rasulullah menjawab, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, faqbalu shadaqatuhu." Itu adalah sedekah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya. Itulah pengertian rukhsah ataupun keringanan. Juga disebutkan dalam hadis Abu Qolabah tentang seorang dari Bani Amir yang pernah menemui Nabi. Lalu beliau bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syatra sholati." Sesungguhnya Allah menghilangkan kewajiban berpuasa dan separuh sholat dari seorang musafir. Nah, kedua hadis tadi terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, dan semua itu menunjukkan bahwa qashar adalah murni merupakan keringanan, kemurahan, dan penghilangan kesulitan. Jadi, tidak wajib dan juga tidak sunnah. Dasar yang menunjukkan qashar itu wajib atau sunnah adalah hadis yang bertentangan dengan makna qashar secara bahasa. Adalah hadis Aisyah yang disepakati kesohihannya. Dia berkata, sholat diwajibkan 2 rakaat, lalu ditetapkan pada sholat dalam bepergian, dan ditambahkan pada sholat orang yang tinggal di rumah. Nah, adapun dalil fi'li atau tindakan nyata Nabi yang terkesan bertentangan dengan pemahaman qashar secara logika adalah bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi itu selalu mengqashar sholat setiap bepergian. Dan juga tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan bahwa beliau itu selalu menyempurnakan rakaat sholat setiap kali beliau bepergian. Ini artinya qashar itu wajib yang bisa dipilih, atau sunnah atau fardu ain. Tetapi kalau disebut fardu ain, maka bertentangan dengan pemahaman logis, dan kalau disebut rukhsah, maka bertentangan dengan lafadz nas. Jadi kalau begitu pilihannya hanya 2, yaitu wajib atau sunnah. Ini adalah cara lain penggunaan pendekatan al-jam'u atau mengkompromikan. Maka menganggap lemah hadis Aisyah yang menjelaskan bahwa ia biasa melakukan sholat dengan rakaat yang sempurna saat sedang bepergian. Begitu pula dengan riwayat dari Aisyah yang dikemukakan oleh Atha. Anna nabiyya kana yutimmus shalah fis safari wa yaqsuru wa yasumu wa yuftiru wa yuakhiru adh-dhuhra wa yu'ajjilul 'asra wa yuakhirul maghrib wa yu'ajjil al-'isya.
Sesungguhnya Nabi terkadang menyempurnakan sholat dalam bepergian dan terkadang beliau mengkosornya. Terkadang beliau berpuasa dan terkadang pula beliau berbuka. Terkadang beliau mengakhiri sholat zuhurnya dan terkadang beliau menyegerakan sholat asar. Dan kadang beliau mengakhiri sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya. Termasuk yang juga bertentangan dengan hal itu adalah hadis Anas dan Abu Najib Al-Makki. Dia berkata, aku pernah menemani beberapa sahabat Rasulullah dalam bepergian. Nah, sebagian mereka ada yang menyempurnakan rakaat sholat, tetapi sebagian juga ada yang mengqashar. Dan sebagian ada yang tetap berpuasa, tetapi sebagian juga ada yang berbuka. Mereka tidak mencela satu sama lain. Nah, hadis dari Utsman dan dari Aisyah isinya sama, yakni bahwa Rasulullah tidak mengqashar sholat dalam bepergian. Demikianlah perbedaan pendapat para ulama tentang masalah yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.